Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Harith Fauji, channel YouTube yang bahas tentang dunia pendidikan dan pekerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini Harith Fauji, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa juga like and share video ini agar teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaat dari video ini. Baik teman-teman, melanjutkan tentang pengisian di Airaport ya teman-teman. Ketika teman-teman sudah mengisi semuanya di data admin, kalau sudah selesai semua, sudah saya bahas juga di channel YouTube saya. Nanti teman-teman tinggal para guru, para pembina eskul, para wali kelas tinggal mengisinya ya teman-teman di akunnya masing-masing. Untuk pengisiannya bisa di dalam satu jaringan, misalkan teman-teman duduk bareng dengan dewan guru menggunakan satu jaringan wifi. Sudah saya bahas juga di video saya ini ya teman-teman. Mana saya cek. Nah, ini cara mengerjakan Airaport di banyak laptop ya teman-teman. Jadi Airaport itu hanya diinstal oleh satu laptop atau komputer saja, dan dikerjakannya bisa melalui satu jaringan. Nanti teman-teman bisa saja lihat video saya yang ini, atau kalau yang online bisa menggunakan ngerok. Nah, yang ini ya teman-teman, sudah saya bahas juga di channel YouTube saya yang ini ya teman-teman. Ini saya masih 2 tahun terakhir itu saya masih pakai ngerok, dan insya Allah tahun ini saya juga akan menggunakan ngerok. Kemarin saya cek dengan salah satu guru saya, lancar ya teman-teman menggunakan ngerok, dan biasanya saya menggunakan ngerok juga. Untuk tahun ini insya Allah saya juga menggunakan ngerok. Jadi bisa dua ya teman-teman, bisa menggunakan satu jaringan wifi atau ngerok, atau teman-teman menggunakan jaringan online yang lain-lainnya teman-teman. Ada lokalnet, ada OpenVPN, VPN, dan yang lainnya. Kalau saya sendiri menggunakan ROK. Bisa teman-teman lihat tutorialnya ini di cara online, dan ini menggunakan satu jaringan wifi teman-teman. Jadi harus duduk bareng-bareng ya teman-teman, tidak boleh jauh, harus satu ruangan atau satu wifi ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mentutorialkan bagaimana sih Dewan Guru mengisi Airaport di akunnya masing-masing. Oke, kita ke Airaportnya terlebih dahulu. Nah, biasanya saya sebelum mengerjakan, kemarin kan saya sudah menyelesaikan semua ya teman-teman di data admin. Saya backup dulu datanya, karena kan kita tidak tahu, takutnya ada kerusakan atau ada masalah, makanya saya backup dulu datanya. Oke, saya ini kan sebagai admin ya teman-teman, saya logout dulu. Nah, saya akan login dulu menggunakan akun guru ya teman-teman. Nah, ini akun guru sebagai guru dan wali kelas. Oke, kita klik masuk. Oke teman-teman, sebelum teman-teman masuk ke akun guru, ada beberapa yang harus teman-teman persiapkan ketika ingin mengisi atau menginputkan nilai di Airaport. Karena kan Airaport ini berbasis penginputnya teman-teman. Untuk prosesnya teman-teman silahkan koordinasikan dengan kurikulum yang ada di sekolah teman-teman. Karena kan penginputan Airaport itu hanya ada nilai akhirnya saja. Untuk prosesnya teman-teman silahkan gunakan Excel atau yang lainnya. Nah, jadi teman-teman yang harus dipersiapkan untuk mengisi di Airaport ya teman-teman. Teman-teman yang pertama harus mempunyai akun guru. Silakan teman-teman bisa meminta akun ini kepada admin operatornya atau admin Airaportnya atau operator sekolahnya, kalau emang si operator sebagai admin Airaport juga. Bisa juga kan admin Airaportnya kurikulum, bisa juga. Jadi minta akun ke admin Airaportnya. Kalau sudah punya akun, teman-teman juga harus yang kedua harus sudah mempunyai TP atau KD yang telah dipelajari, karena kan nanti di Airaport itu kita akan menginput TP ya teman-teman, tujuan pembelajarannya. Jadi teman-teman sebelum teman-teman membuka akunnya, siapkan dulu TP ya teman-teman. Berapa yang sudah apa saja yang sudah dipelajari dan berapa TP di semester ini. Terus yang ketiga sudah memiliki nilai akhir ya teman-teman, karena kan di Airaport ini yang diinputkan atau yang dimasukkan hanya nilai akhir saja teman-teman. Untuk prosesnya silakan teman-teman diatur saja nilai prosesnya, bagaimana caranya. Intinya di Airaport itu hanya terinput nilai akhirnya saja. Nah, yang keempat, ketika teman-teman sudah mempunyai TP dan sudah memiliki
nilai akhir, teman-teman harus sudah menentukan setiap siswa itu TP mana saja yang sudah tercapai dan TP mana yang perlu ditingkatkan. Nanti kita bahas ya teman-teman. Kenapa harus kita sudah punya pilihan ini ya teman-teman? Karena kalau kita ketika menginputkan di rapot masih memilih-milih si A itu TP mana yang sudah tercapai ya, si B TP mana saja yang sudah tercapai, akan lama ya teman-teman. Jadi diusahakan ketika menginputan di rapot itu sudah ada Excelnya ya teman-teman. Jadi kita tinggal memilih saja ketika penginputan di rapotnya agar lebih cepat ya teman-teman. Nah ini kalau guru itu poin 1 sampai poin 4 saja. Ini kalau guru saja ya teman-teman. Kalau teman-teman jadi pembina eskul juga, berarti teman-teman harus ada nilai eskul juga ya teman-teman. Kalau teman-teman juga sebagai pembina eskul. Kalau teman-teman juga sebagai guru dan wali kelas, berarti teman-teman harus disiapkan juga catatan wali kelasnya, terus absensinya teman-teman, sakitnya, alfanya, terus izinnya ada berapa, berarti dipersiapkan juga catatan wali kelas dan absensi juga ya teman-teman. Ini kalau teman-teman sebagai wali kelas. Kalau teman-teman hanya sebagai guru mapel, hanya poin 1 sampai poin 4. Nah, kalau teman-teman sudah memiliki ini semua dan sudah dipilih TPKD-nya, nilai akhirnya sudah ada, nih TP-nya sudah ada, nanti teman-teman penginputan di rapotnya akan cepat ya teman-teman, tidak mikir-mikir lagi. Dan untuk di sekolah saya sendiri, saya sudah membuatkan formatnya ya teman-teman. Ini format Excel-nya, di sini ini saya yang buat. Nanti guru itu menginput TP-nya ini ya teman-teman, TP-nya. Nah, ini berarti nanti saya inputkan TP-nya di rapotnya ada 3. Setelah TP-nya sudah dibuatkan oleh gurunya, nanti si guru itu memproses nilainya teman-teman. Ini prosesnya, nanti ada nilai akhirnya ya teman-teman. Nah, nilai akhirnya di sini ya teman-teman. Nah, nanti ada nilai akhirnya dan ini capaian yang nanti kita pilih. Capaian yang sudah tercapai itu siswa itu yang ini dari 3. Tadi kan 3 TP, berarti ini tercapai semua ya teman-teman. Ada beberapa yang sudah tercapai semua, ada yang belum tercapai, misalkan ini 1 ya teman-teman, belum tercapainya. Nah, kalau sudah ada Excelnya ini, nanti kita tinggal inputkan saja di rapotnya. Oke, kita buka dulu di rapotnya. Nah, ini ya teman-teman, menu-menu yang ada di guru mapel dan sebagai wali kelas. Kalau hanya guru, nanti hanya ini saja teman-teman, menu guru dan hanya menu guru. Kalau ada teman-teman sebagai wali kelas juga ada menu wali kelas. Jadi tersendiri teman-teman menu-menunya. Oke, kita fokus dulu ke menu guru saja. Oke, di sini nanti teman-teman klik saja tujuan pembelajaran. Oke, nanti teman-teman dipilih dulu mapelnya. Ini bahasa Indonesia. Nah, ini teman-teman, karena saya sudah menggunakan rapot itu dari tahun ajaran sebelumnya, jadi di sini masih ada TP yang tahun lalu ya teman-teman, tahun ajaran 2023-2024 ini teman-teman. Makanya ada ya teman-teman, dari kelas 7 sampai kelas 9 ya teman-teman, semester 1 dan semester 2. Nah, teman-teman, agar tidak bingung, teman-teman silahkan tambah baru aja ya teman-teman. Nah, di sini ini kalau yang menggunakan rapotnya dari tahun ajaran sebelumnya. Kalau teman-teman pengguna baru di rapotnya, di sini akan kosong ya teman-teman. Nah, kalau di sininya kosong, kalau saya sendiri memilih tambah baru ya teman-teman, tambah tujuan pembelajaran yang baru aja. Saya mengerjakan ini per kelas dulu ya teman-teman. Saya akan kerjakan untuk kelas 9 karena saya dapat dari guru mapelnya itu kelas 9. Oke. Nanti teman-teman di sini ya teman-teman tambah tujuan pembelajaran. Jadi kita tambah baru aja ya teman-teman, tidak mengedit atau menghapus yang ada di sini ya teman-teman. Kita tambah baru aja. Oke, di sini kita klik tambah. Pilih mapelnya, karena kan ini sebagai P5, nanti teman-teman dipilih aja mapelnya. Di sini bahasa Indonesia. Nah, tadi kan TP-nya yang ada di sini ya teman-teman. Di sini 3 ya teman-teman, makanya di sini saya pilih 3. Oke, kita klik proses. Oke, nanti teman-teman pilih dulu kelas 9, karena kan saya akan mengisi untuk kelas 9, semesternya semester 1 ya teman-teman. Sama yang ini juga kelas 9 semester 1.
Ini juga sama, kelas 9 semester 1. Kita fokus di per kelas aja loh ya teman-teman. Oke, kita ambil dulu TP-nya di sini. Kita copy paste. Nah, di sini usahakan teman-teman tidak ada yang typo ya teman-teman, dan huruf pertamanya itu huruf kecil ya teman-teman, dan di akhirnya itu tidak ada enter seperti ini ya teman-teman. Ya, diusahakan di akhirnya itu pas. Nah, ini kursor terakhirnya itu di huruf terakhirnya teman-teman. Tidak ada enter di sini tuh. Nanti akan ketika deskripsi di akhirnya akan terenter ya teman-teman. Diusahakan tidak ada typo di sini. Oke, kita masukkan lagi TP keduanya. TP ketiganya. Nah, di sini saya jelaskan nih contoh input TP atau KD. Huruf depan diawali dengan huruf kecil, tidak boleh kapital, tanpa ada kata siswa atau peserta didik di awal input TP atau KD, tanpa ada titik di akhir ya teman-teman. Nah, di sini agar si Dewan Guru itu pengisiannya benar ya teman-teman. Oke, TP sudah kita tambahkan, kita simpan data. Nah, di sini kan karena saya menggunakan Aeraport yang lama, jadi di sini TP-nya jadi banyak ya teman-teman. Nah, yang tadi kita tambahkan 3 poin ini, 3 TP ini kita aktifkan, dan yang tidak kita gunakan ini kan semester yang lalu ya teman-teman, tahun ajaran yang lalu kita tidak aktifkan ya teman-teman. Nah, berarti yang kita aktifkan itu membuat teks deskripsi tentang cara membuat sesuatu, asumsi nih teman-teman. Berarti selain itu kita nonaktifkan ya teman-teman. Nah, di sini berarti kita tidak aktif. Ini tidak aktif. Ini tidak aktif. Ini juga tidak aktif. Nah, ini ya teman-teman, 3 poin terakhir ini yang kita akan pakai di kelas semester di kelas 9 semester 1 tahun ajaran 2024-2005. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman yang di sininya masih aktif, ini kan tahun ajaran yang lalu, silakan di sininya agar diubah jadi tidak aktif ya teman-teman. Oke, kita simpan data, kita klik simpan data lagi. Kalau teman-teman yang pengguna baru, nanti tidak perlu dipilih ya teman-teman, tidak aktif atau aktifnya, karena kan ini saya menggunakan Aeraport lanjutan dari tahun ajaran sebelumnya. Oke, kita klik simpan data. Kita close, kita masuk ke nilai raport ya teman-teman, input nilai raport. Kita pilih kelasnya. Oke, kita pilih kelas 9A. Mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pilih semesternya semester 1. Nih ya teman-teman, 3 ya teman-teman, menggunakan sumber informasi lain untuk membuat teks deskripsi sama ya teman-teman. Nah, ini yang kedua, mengeksplorasi teks dulu tentang cara membuat sesuatu ini. Yang kedua, ini yang ketiga, membedakan fakta. Oke, sudah sama ya teman-teman, sudah sesuai. Oke, nanti kita inputkan nilainya. Di sini juga sudah ada nilainya. Data sel blur ya teman-teman, data siswanya. Oke, pencapaian. Nah, ini ya teman-teman, ini nilainya, dan ini capaian yang sudah tercapai, dan ini capaian yang perlu ditingkatkan. Oke, saya bagi 2. Data saya blur ya teman-teman untuk nama dan NISN-nya. Juga saya maaf. Nah, ini saya bagi 2. Saya perkecil, data saya blur ya teman-teman, agar kelihatan nilainya ya teman-teman. Nah, ini oke, nanti teman-teman di sini kan sudah ada ya teman-teman nilai akhirnya, di sini tinggal diinputkan 86, dan ini dari 3 TP itu sudah tercapai semua, tinggal kita checklist. Yang kedua juga sama ya teman-teman, di sini nilai akhirnya sudah ada. Oke, tercapai semua, kita checklist. Oke, data bukan data, pasti video saya percepat ya teman-teman, karena saya akan menginputkan nilai dan tinggal memilih TP yang tercapai dan TP mana saja yang perlu ditingkatkan. Video saya percepat ya teman-teman. Baik teman-teman, sudah saya inputkan semua nilainya, dan saya sudah pilih mana TP saja yang tercapai dan mana TP yang perlu ditingkatkan ya teman-teman. Contohnya ini
Ini 2 TP yang sudah tercapai dan 1 TP yang perlu ditingkatkan. Oke, kalau sudah semuanya diisi, silakan teman-teman klik simpan data nilai. Oke, kita perbesar lagi. Nih teman-teman, oke data blur, data saya blur ya teman-teman. Oke, kita lihat ini ya teman-teman, lihat dan edit deskripsi ya teman-teman. Nanti deskripsinya seperti ini ya teman-teman, mencapai kompetisi dengan sangat baik dalam hal menggunakan sumber informasi lain untuk membuat deskripsi, dan yang lainnya dan seterusnya ya teman-teman. Oke, kita tarik ke bawah, kita simpan. Oke, kita ke ini. Kalau teman-teman ingin menggunakan import, kita ambil datanya terus kita isikan di Excel terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan import dan export ya teman-teman. Kalau saya sendiri biasanya langsung menggunakan mengisi di Eraport ya teman. Oke, kita cek penilaiannya, status penilaian. Nah teman-teman, karena saya baru mengisi di kelas 9A saja, berarti nilai raportnya sudah hijau. Nilai raport hijau, deskripsi hijau. Untuk ini nilai P3 abaikan saja teman-teman, untuk teman-teman yang menggunakan kurikulum merdeka. Karena nilai P3 ini hanya untuk kurikulum 2013, jadi abaikan saja. Kalau yang teman-teman menggunakan kurikulum merdeka, kalau di sininya masih merah ya teman-teman, karena ini hanya untuk kurikulum 2013 ya teman-teman. Teman-teman juga bisa cek di sini. 9A. Nah, ini ya teman-teman. Ini perkembangan nilai raport, nilai semester 4 sama semester 5. Berarti kan ini kan semester 5 itu kelas 9 semester 1, ini kelas 8 semester 2 ini ya teman-teman. Ini data nilai dari semester sebelumnya. Oke, kita ke dashboard lagi. Berarti itu cukup ya teman-teman untuk pengisian atau penginputan nilai di Eraport kalau teman-teman hanya sebagai guru saja. Oke, datanya saya perbesar dulu Eraportnya. Nah, nanti kalau teman-teman di data adminnya sudah di mapping semua ya teman-teman, nanti teman-teman bisa langsung masuk ke cetak nilai ya teman-teman. Oke, coba kita lihat cetak nilai raport, kita cek apakah yang tadi kita inputkan sudah masuk di raportnya ya teman-teman. Oke, kita pilih kelas 9A. Dan kebetulan guru ini sebagai wali kelas juga, jadi makanya di sini bisa melihat cetak nilai ya teman-teman. Nah, teman-teman sebelum mencetak nilai, teman-teman silahkan klik ini dulu ya teman-teman, generate raport kelas ini. Karena kan tadi kita menginputkan nilai bahasa Indonesia ya teman-teman. Nanti teman-teman di generate. Nah, di sini udah masuk ya teman-teman. Oke, coba kita klik salah satunya. Apakah nilai bahasa Indonesianya sudah masuk ke raport sini ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, karena saya baru menginputkan di nilai atau di mapel bahasa Indonesia saja, maka di sini sudah kebaca untuk bahasa Indonesianya. Untuk yang lainnya besok saya baru rapat, saya baru berkumpul dengan dewan guru untuk penginputan nilai. Di sini juga sudah ada wali kelasnya dan kepala sekolahnya ya teman-teman. Dan teman-teman yang belum, nah di sini karena kan saya sudah sudah merapikan data admin semua, makanya di sini sudah ada gelarnya teman-teman. Nah, di sini lihat sudah ada gelarnya. Kalau teman-teman belum ada gelarnya, silahkan nanti buka lagi di akun adminnya, terus di menu guru ya teman-teman untuk penambahan gelar di belakangnya. Oke, kita close yang ini. Oke, kita ke dashboard lagi. Nah, itu saja ya teman-teman cara menginput nilai di Eraport M.04. Sama sebelumnya saya juga sudah buatkan di semester tahun lalu, di semester genap sudah saya inputkan juga cara menginput nilainya, sama saja ya teman-teman. Cuma perbedaannya itu ya teman-teman, ketika tujuan pembelajaran yang tadi ya teman-teman, karena saya menggunakan Eraport lanjutan, makanya di sini sudah terisi TP sebelumnya teman-teman, karena kan
guru ini sebagai guru bahasa Indonesia dari kelas 7 sampai kelas 9, makanya terbaca semua ya teman-teman. Nah ini lihat. Nah TP yang tahun lalu atau semester sebelumnya silahkan teman-teman tidak aktifkan saja ya teman-teman, agar nanti di sini di nilai rapotnya tidak agar sesuai yang kita isikan di semester yang sekarang. Oke, itu saja ya teman-teman tutorialnya cara menginput nilai atau memasukkan nilai guru mapel di e-rapot SMP M.04. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan video ini di-share ke teman-teman atau ke guru-guru yang lain agar teman-teman lain juga bisa merasakan manfaat dari video ini. Dan tentunya jangan lupa juga subscribe channel ini, Haris Fauji, nyalakan loncengnya, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih kepada banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.